Pria yang manja baru menyadari kebaikan istrinya setelah bercerai. Pulang kerja tidak ada makanan panas untuk dimakan. Tengah malam sakit perut tapi tidak ada yang memberikan obat. Bahkan sarapan yang sederhana. Ibunya dan adiknya malas untuk pergi membeli. Semua pria ini menahan. Namun melihat mantel sebulan yang lalu masih di sofa. Akhirnya dia tidak bisa menahan lagi. Menanyakan kepada adiknya mengapa tidak melakukan pekerjaan rumah. Mengapa tidak bisa melakukan sedikit pekerjaan rumah. Ternyata adiknya sama sekali tidak memperhatikannya. Bahkan mengatakan bahwa biasanya dilakukan oleh kakak iparnya. Tidak ada hubungan sama sekali dengan dia dan ibunya. Pada saat itu, anak perempuan yang baru bangun juga mengeluh kepada pria itu. Mengatakan bahwa dia akan terlambat pergi ke sekolah. Tidak ada seorang pun yang membangunkan dirinya sendiri. Sementara pria itu melihat rumahnya berantakan. Hanya bisa menahan dan menyelesaikan masalah. Kemudian dia harus membatalkan pertemuan pagi. Pertama-tama mengantar anak perempuannya ke sekolah. Saat itu, anak perempuan yang selalu meremehkan ibunya juga menyadari betapa pentingnya ibunya. Maka dia bertanya kepada ayahnya, apakah benar akan bercerai dengan ibu? Pria itu dengan percaya diri mengatakan bahwa dia hanya marah. Setelah dingin, dia akan kembali. Dia akan kembali dengan patuh. Namun, pada detik berikutnya, melihat mantan istri bersama pria lain. Kemudian dia langsung mendekat, ingin bertarung habis-habisan dengan lawan. Wanita menyatakan bahwa mereka sudah bercerai. Jadi apapun yang dilakukannya tidak ada hubungannya dengan dia. Namun pria menyalahkan alasan istri ingin bercerai. Semua disalahkan pada orang lain. Tanpa disadari, sebenarnya, istri sudah 3 bulan sebelumnya. Didik Nosa menderita kanker lambung stadium akhir. Namun dia menyampaikan berita ini kepada suami dan anak perempuannya. Mereka tidak hanya tidak percaya, malahan menganggap ini sebagai alasan untuk tidak ingin melakukan pekerjaan rumah tangga. Hubungan keluarga yang dingin juga benar-benar melukai hati wanita. Akhirnya dia mengajukan perceraian kepada suaminya. Untungnya teman sekolah lama bersedia menerima dia. Namun dia disalahpahami oleh suami dan anak perempuannya. Pada saat itu, anak perempuan teman sekolah khawatir akan kesehatan wanita. Mengingatkannya untuk tidak marah. Namun, putri saya juga percaya bahwa ibunya memiliki anak dari orang lain di luar. Dan mulai menghardik gadis itu. Bahkan dalam proses tarik-menarik, menamparkan ibunya. Wanita tiba-tiba teringat pada masa lalu. Bagaimana dia bisa melahirkan anak yang seperti itu. Pada saat itu, teman sekolah yang merupakan dokter mengingatkan wanita bahwa muntah darah adalah tanda buruknya kanker lambung. Namun wanita sudah sangat putus asa. Menunjukkan, lagi pula tidak banyak waktu tersisa. Namun pria masih berpikir. Istri mengatakan emosi. Wanita tidak ingin berbicara lebih banyak dengannya lagi. Pada saat itu, rasa sakit hebat terasa di perut. Teman sekelas segera membawanya ke rumah sakit. Sementara itu, ayah dan anak perempuan juga memikirkannya. Bagaimana membuat wanita kembali melanjutkan menjadi pengasuh mereka secara gratis. Namun pria yang buruk tidak bisa menahan malu untuk mendapatkan kembali istrinya. Maka atas saran putrinya, bersiap-siap untuk melibatkan ibu mertua, memaksa istri untuk kembali. Saat itu wanita sedang menjalani pemeriksaan di rumah sakit. Ibu yang diprovokasi, mencari rumah sakit sepanjang jalan. Ketika melihat seorang pria dan seorang wanita di balik tirai lagi, saya memutuskan ada sesuatu yang salah di antara mereka berdua. Maka tanpa bertanya lebih lanjut, setelah mendorong dokter itu menjauh, dia memukul keras sang putri dengan telapak tangannya, dan mengutuknya. Apakah kau bercerai karena pria ini? Meskipun dokter mencoba menjelaskan bahwa dia hanya sedang melakukan pemeriksaan, namun ibunya sama sekali tidak percaya. Bahkan memaksa sang putri untuk minta maaf bersama pria itu. Wanita benar-benar penuh kasih sayang. Tak disangka ibunya sendiri tidak percaya padanya. Saat dia hampir menangis tanpa air mata, ibunya masih menyalahkan putrinya karena tidak melahirkan anak laki-laki bagi suaminya. Barulah wanita itu menyadari bahwa ibunya selalu mengutamakan anak laki-laki, bahkan mengutamakan wajah daripada kebahagiaan putrinya. Mereka sebelumnya meninggalkan rumah untuk adik laki-laki, tanpa banyak komentar. Namun sekarang dia tidak memiliki banyak waktu. Maka dia memberitahu ibunya tentang kanker yang dideritanya. Dokter juga mengonfirmasi bahwa wanita itu hanya memiliki waktu maksimal 3 bulan. Namun sayangnya ibunya sama sekali tidak percaya. Bahkan mengatakan bahwa mereka berdua bersekongkol untuk menipunya. Wanita itu tidak ingin menjelaskan lagi. Apapun yang dia katakan, ibunya tidak akan percaya. Saat itu, ibu mertua tidak bisa lagi melihatnya. Dia meraih tangan wanita itu, dan bertanya apakah dia benar-benar anak kandungnya. Apakah nyawa anak perempuan tidak lebih penting daripada pernikahan yang menyedihkan itu? Tiba-tiba ibu langsung duduk di tanah, mulai bertingkah tak sopan, menuduh 2 orang, hancurkan keluarga orang lain. Wanita itu tidak ingin teman sekolahnya menghambat jalannya. Akhirnya, dia terpaksa setuju untuk pulang dengan ibunya. Sementara ibu khawatir menantu tidak akan memaafkan anak perempuan.